Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Fali Arsyanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan software Recommender dalam ujian normalitas. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Let's go! Oke, kita langsung masuk saja ke contoh kasusnya. Kelvin adalah seorang investor. Ia ingin mengetahui apakah data keuntungan, pendapatan, dan modal pada PT Jaya tahun 2050 sampai dengan tahun 2060 yang akan digunakan untuk penelitiannya terdistribusi normal atau tidak. Berikut adalah datanya dalam jutaan rupiah. Nah, ini ada tabelnya dari tahun 2050 hingga tahun 2060. Lalu ada data keuntungan dari tahun 2050 hingga tahun 2060. Lalu data pendapatan dari tahun 2050 hingga tahun 2060. Lalu ada data modal dari tahun 2050 hingga tahun 2060. Oke, kalau gitu kita langsung masuk saja ke tutorial softwarenya. Nah, ini adalah tampilan awal dari software Recommender-nya. Pertama-tama, kita masuk dulu ke menu package yang ada di atas. Lalu kita pilih load package. Lalu kita cari yang namanya RCMDR. Kalau udah ketemu, lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil yang keluar ketika kita sudah nge-load package-nya. Lalu, kita buat data baru dulu. Kita masuk ke menu data yang ada di atas. Lalu kita pilih New Dataset. Lalu kita namakan datanya dengan nama normalitas. Nah, karena di sini kan ada 3 variabel. Keuntungan, pendapatan, dan juga modal. Kita tambahkan kolomnya sebanyak 3. Lalu, di sini kan ada data dari tahun 2050 hingga 2060, yang berarti ada 11 data. Kita tambahkan row-nya sebanyak 11. Nah, kita menamakan variabel V1-nya dengan nama keuntungan. Lalu V2-nya kita ganti dengan pendapatan. Lalu untuk V3-nya kita ganti dengan modal. Nah, terus tinggal kita masukkan saja datanya yang ada di soal ke dalam data editor ini. Karena sebelumnya saya sudah copy datanya yang ada di soal, maka kita bisa paste saja datanya ke dalam sini. Lalu kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu statistik, kita pilih summaries. Kita pilih yang test of normality. Nah, kita ada 2 cara. Kita bisa satu-satu untuk memilih variabelnya, atau bisa langsung 3 seperti ini dengan cara pencet Shift, Ctrl, lalu sambil klik variabelnya. Nah, lalu kita pilih normality testnya yang Shapiro Wilk. Lalu kita pilih OK. Maka ini adalah output dari software Recommender-nya. Lalu kita samakan saja dengan analisis pengujiannya. Nah, untuk kriteria pengujian, jika p-value lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Lalu, jika data p-value kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, ini kan ada nilai p-value-nya. Mari kita cocokkan dengan yang ada di PPT. Hasilnya, semua sudah sama ya. Untuk keuntungan, 0,001503. Lalu pendapatan, 0,003159. Lalu untuk modal, 0,006348. Nah, lalu untuk keputusannya, p-value keuntungan kurang dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Lalu p-value pendapatan kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Lalu p-value modal kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Oke, jadi kesimpulannya, karena data keuntungan, pendapatan, dan modal tidak terdistribusi normal, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu, bagaimana jika salah satu datanya ada yang terdistribusi normal ataupun sebaliknya? Terdapat satu data yang tidak terdistribusi normal, tetapi data yang lainnya terdistribusi normal.
Maka jawabannya adalah tetap tidak terdistribusi normal ya. Kesimpulannya, data akan terdistribusi normal jika semua data yang diuji terdistribusi normal. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, sekian tutorial software recommender pada uji normalitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.